Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau review salah satu jam yang menurut gue salah satu yang paling ikonik dari IWC. Dan ini adalah di depan kita adalah IWC Mark 18, Mark 18. Dan ini adalah jam yang menurut gue sangat-sangat ikonik guys dari IWC. Kenapa? Karena IWC itu heritage-nya ya. Kalau misalnya kalian tahu misalnya Rolex, dia terkenal apa? Submariner. Jadi dia tuh terkenal sama jam yang nyemplung ke dalam air. Nah, tapi kalau IWC itu kebalikannya, dia lawannya guys. Jadi IWC itu heritage-nya tuh kaya banget sama dunia aviasi gitu dan dunia pilot gitu. Jadi di tahun 1936 IWC keluarin jam pilot yang jam big pilot namanya gitu. Itu untuk British Air Force. Jadi angkatan udaranya British gitu, Inggris. Nah, 12 tahun setelah itu tahun 1948 dia keluarin yang lebih kecil. Nah, itu adalah IWC Mark 11. Ini adalah Mark 18. Jadi, sejarah singkatnya ya sebelum gua review ini timepiece. Jadi, Mark 11 keluar tahun 1948. Habis itu populer banget gitu guys. Ini lebih kecil ya. Big Pilot tuh lebih besar tahun 12 tahun sebelumnya. Nah, terus habis itu habis itu berhenti dah. Terus tahu-tahu tahun 94 IWC keluarin lagi IWC Mark 12 gitu. Jadi yang pertama Mark 11 tahun 48, Mark tahun 94 IWC relaunch Mark 12. Habis itu mereka langsung loncat tahun 1999 keluarin lagi Mark 15. Jadi loncat dari 12 ke 15. Habis itu dari tahun 1999 terus ke generasi keempatnya adalah generasi keempatnya adalah Mark jadi kan 12 ya, terus 15, terus habis itu loncat ke 16. Nah, itu tahun 2006. Lalu habis itu loncat lagi tahun 2012 mereka luncurin Mark 17. Dan habis itu yang terakhir adalah Mark 18. Nah, ini yang gua bakal review hari ini. Mark 18 keluar tahun 2016. Nah, jadi ini udah generasi ke-6 guys. Jadi generasi pertama keluar tahun 48, generasi kedua keluar tahun 94, generasi ketiga jadi ke satu Mark 11 tahun 48, Mark 12 tahun 94, Mark 15 tahun 99, generasi keempat Mark 16 itu tahun 2006. Habis itu Mark 17 generasi kelima tahun 2012 dan yang terakhir ini generasi ke-6 guys, Mark 18 tahun 2016. Jadi ini masih lumayan ya, nggak bilang apa ya maksudnya ya, udah sekitar umurnya ini udah 5 tahun ya guys ya. Jadi udah sekitar 5 tahun nih model gitu ya. Nggak tahu apakah IWC akan update lagi atau enggak gimana. Tapi yang jelas guys, kenapa gue bilang iconic? Karena kalau kalian lihat ya semua desain-desainnya dari Mark 11 sampai sekarang, ini tuh desainnya kayak Explorer, kayak Rolex Explorer gitu atau Rolex Submariner. Jadi nggak roba-roba banyak guys. Makanya itu yang gue bilang ini udah jadi icon gitu. Jadi simple gitu, dialnya simple banget dan gak terlalu ada ini, kayak misalnya kalau kita lihat Mark 17 gitu, dia main ini bedanya apa? Bedanya diameternya ini 40 mili, dia 41 yang generasi sebelumnya, tapi 9-nya hilang. Ini sekarang ada angka 9. Jadi kecil-kecil begitu gitu guys. Tapi secara general gitu, secara umum itu dial ini akan sama gitu. Jadi makanya sangat-sangat ikonik gitu. Jadi desainnya udah kayak klasik gitu guys. Oke guys, itu gua nggak mau bosenin lu dengan history kayak begitulah ya. Itu bisa semua lihat di komputer, bisa baca sendiri gitu. Cuman yang gua mau kasih tahu adalah ini jam ikonik guys. Jadi gue sedikit run through di historinya gitu ya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke jam ini, reviewnya bagaimana. Oke, guys, pertama-tama kita ngomongin dulu soal proporsinya ya. Ini jam dilengkapi dengan diameter 40 mm. Jadi ini sangat-sangat gue suka nih guys sama jam ini karena gue nih orang Asia ya. Tangan gue ini boleh jujur kecil guys, imut-imut gitu guys ya. Nah, gue tuh paling demen jam itu sekitar 38 sampai 40 mm untuk ukuran gitu. Karena kalau gue bisa pakai sampai 42, tapi kalau pakai 42 itu udah kayak borderline lah, udah sedikit-sedikit kayak tengah-tengah gitu, kayak bisa kegedean bisa kekecilan, bisa kegedean juga gitu. 42 tuh udah benar-benar di tepi gitu. Nah, ukuran yang paling menurut gue paling manis adalah sekitar 38 sampai 40 gitu. Nah, jadi 40 tuh menurut gue sangat-sangat nice gitu karena dia tuh ukurannya kayak klasik. Dibilang klasik iya, tapi dibilang
nggak bilang klasik-klasik banget, tapi nggak bilang modern banget. Jadi kayak nice aja di tengah-tengah gitu, antara klasik dan modern gitu. Karena kalau modern kan ukurannya cenderung lebih besar-besar gitu, kayak 42 ke atas gitu. Nah ini 40 milimeter dan di tangan gua itu sangat-sangat bagus jatuhnya guys. Jadi apalagi di tangan orang Asia gitu ya. Bahkan di tangan orang bule pun menurut gue ini bagus gitu. Jadi 40 milimeter itu dia bisa dengan dialnya yang kayak begini gitu ya. Dia bisa jadi dress watch, tapi dia juga bisa jadi kayak sedikit sports watch. Bisa dipakai dengan acara formal atau informal gitu ya, casual gitu, kayak ngobrol kumpul-kumpul sama keluarga. Nah, jadi 40 milimeter terus sudah gitu. Nah ini yang menarik guys, ini ketebalannya guys, ini cuma 11 mili guys, jadi ini yang gue bilang, makanya mantap banget. Nah sebagai perbandingan, Rolex Submariner itu tebalnya sekitar 12 milimeter, Rolex Explorer juga sekitar 12 mili. Nah ini cuma 11 mili, jadi ini dia tuh ketebalannya guys, ini lebih tipis, dia lebih tipis dibanding Rolex Submariner atau Rolex Explorer. Jadi keren ya guys ya, bisa dibayangkan ya, ini bagus banget gitu ya. Nah terus sudah gitu, tapi ini jam sangat uniknya di sini, ini nih luck to luck. Jadi lucknya ini panjang banget guys. Jadi walaupun dia cuma 40 milimeter, nah ini tapi lucknya nih panjang sekali nih, dari sini ke sini gitu ya, dia tuh sekitar 50 mili. Jadi kalau dipakai ya, nih kayak gue mungkin bisa demonstrasiin sedikit. Nah kalian bisa lihat nih ya, tuh. Jadi secara dial gitu ya, dia nggak apa-apa masuk ke tangan gua, tapi ini locknya ini nih ujungnya gitu agak sedikit keluar daripada tangan gua. Nah ini salah satu kelemahannya menurut gua, tapi kalau dipakai gitu ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak jadi soal juga gitu. Jadi kalau gua pakai gitu ya tetap kok nggak bilang kegedean gitu, cuman ya desain locknya ini sesuatu yang banyak dikomplain di dunia jam gitu ya. Dan menurut gue sih ya emang sih lebih bagus kalau misalnya dia bisa bikin kayak Omega gitu ya, dimana dia bisa kayak turun gitu loh. Jadi waktu dipakai gitu bisa kayak melok wristnya gitu. Tapi sayangnya nggak kayak gitu di sini gitu ya. Jadi locknya agak sedikit panjang guys. Nah terus kalau kita ngomong legibility ya, ini menurut gue salah satu yang kekuatannya ini jam ya, itu sangat-sangat legible gitu, sangat-sangat gampang untuk dibaca. Kalian bisa lihat guys, untuk bahkan di dalam kegelapan ya guys ya, gue kalau misalnya masuk ke dalam ruangan gitu ya, nggak jadi soal gitu. Ini jam ya, lumnya sangat-sangat lemah guys. Gue bahkan nggak usah tunjukin karena ini lemah banget lah. Yang dikasih lum cuman jarum jamnya doang, sama ini di angka 12 gitu ya, sama di angka 6 kalau nggak salah. Terus pokoknya lumnya sangat-sangat lemah deh gitu ya. Tapi dialnya bisa dilihat guys, ini dial warna hitam ya, ada hitam, terus udah gitu semua penanda waktu warnanya putih. Jadi bener-bener kontras hitam dan putih gitu. Jadi walaupun di kegelapan gitu ya guys ya, gue bisa baca ini waktu dengan gampang gitu, dengan ini jam gitu. Jadi legibility-nya tuh buat baca waktu tuh sangat-sangat gampang gitu, sangat-sangat nggak susah walaupun nggak ada lum, kecuali kalau misal bener-bener gelap sampai nggak ada cahaya sama sekali. Nah ini baru gua nggak bisa baca waktu gitu ya. Tapi selama ada sedikit cahaya gitu ya, dial ini benar-benar gampang banget buat dibaca. Karena ini adalah jam pilot guys. Jadi jam pilot itu sejarahnya memang harus dibikin gampang baca waktu, karena buat pilot itu penting buat baca waktu lebih gampang gitu. Jadi emang desainnya seperti itu. Nah terus udah gitu kita ngomongin movementnya. Nah guys ini movementnya dilengkapi dengan ETA ya. Jadi orang bilang belum in-house. Dilengkapi dengan ETA 2892. Nah menurut gue sekali lagi ya, gue mau bilangin ya, ini adalah IWC kedua yang pernah gue coba setelah Aqua Timer. Sebelumnya gue punya Aqua Timer, itu juga dilengkapi dengan ETA. Dan IWC itu banyak banget dulu ya. Sekarang sih mereka udah mulai ciptain in-house sendiri ya, tapi dulu mereka selalu pakai ETA gitu ya, terus dimasukin ke sini. Dan orang-orang banyak sekali mencibir gitu ya, bilang IWC merek jam mahal tapi kok movementnya masih pakai ETA. Masalahnya gini guys, ini gua nggak akan ngomong terlalu detail ya soal ini, cuma begini loh, yang IWC masukin ETA, tapi mereka tuh bukannya sekedar beli ETA langsung dicomot langsung dimasukin sini, enggak. Mereka, yang gua tahu ya dari yang gua baca, mereka tuh source gitu setiap part gitu ya, kayak balance spring balance wheelnya gitu ya, spring hairspringnya lah apalah gitu, dari movement dari ETA gitu diambil
Jadi tiap part tuh di mereka tuh ambil yang bagus gitu, yang bener-bener high grade, terus udah gitu dirakit sendiri, terus udah gitu dimodif gitu. Nah makanya jadi nggak bilang kayak main tinggal comot aja, itu yang pertama. Kedua, kalian walaupun ini dapat ETA, tapi ini ETA-nya yang high grade guys. Jadi bukan ETA yang ETA itu ada banyak, ada yang murah, ada yang high grade gitu. Ini dia high grade punya gitu. Nah kenapa gue bisa bilang high grade? Ya emang karena guys ini secara akurasi ya, ini akurat banget ini. Ini standarnya masih kronometer guys. Jadi kronometer itu sekitar standarnya adalah minus 6 sampai plus 6 second gitu ya. Nah ini nih dia bukan ETA yang abal-abal, jadi ini kronometer gitu ya, akurasinya mantap guys. Dan ini nih gue bisa lihat nih ya, ini gue agak gue pull nih crownnya ya, dan ini guys lihat nih waktu gua nggak tahu ya kalian bisa dengar gak ini suaranya, tapi ini waktu gua winding gini nih, waktu gua putar nih, waduh ini bener-bener ya halus banget, ini bener-bener halus banget, kayak bener-bener kayak Rolex. Jadi jangan menghina ya, walaupun ini ETA ya, tapi ini ETA-nya tuh dimodifikasi, jadinya tuh ini tuh bener-bener halus banget untuk rewind gitu. Bener-bener udah kayak movementnya udah bukan kayak movement ETA jadi jelek gitu, enggak guys ya, jangan mikirnya kayak gitu. Malah bagusnya lagi adalah um, dengan movementnya itu ya gampang di service. Jadi kalau misalnya kalian beli ini jam, misal besok-besok kalian nggak mau bawa ke IWC, boleh dibawa ke tempat ke jam, tukang-tukang jam lainnya yang mungkin bisa benerin gitu loh. Karena movementnya tuh bukan yang in-house gitu. Kalau movement yang in-house kayak misalnya Omega gitu ya, itu nggak sembarang orang bisa benerin guys gitu, karena partsnya tuh nggak gampang gitu, itu mungkin harus dari Omega sendiri. Tapi kalau ETA itu bisa dibawa, nggak usah ke IWC, bisa dibawa ke tukang jam lainnya gitu, dan mereka bisa benerin gitu loh, karena ETA itu lebih general, lebih generic movementnya gitu guys. Kalau gue secara pribadi, gue justru lebih suka sama movement ETA karena udah terbukti kuat banget, dan udah gitu dan ini yang kita dapat di IWC ini adalah ETA yang high grade gitu, dan udah gitu dimodifikasi sama IWC. Makanya kalau tadi seperti gue udah tunjukin ya, itu windingnya juga sangat-sangat smooth gitu guys. Nah terus sudah gitu mengenai akurasinya ya, ini juga masih kronometer. Ini gua punya ini jam ya, ini udah sekitar 5 tahun ya guys ya umurnya ya. Ini gua beli ini dari tahun 2016 punya gitu ya, jadi udah agak lama gitu ya. Nah ini jamnya runnya itu kayak gue dapat sekitar minus 6 second gitu loh. Nah ini karena udah 5 tahun kali ya, tapi gue pernah baca dari orang-orang banyak gitu ya, kalau udah di service gitu guys ya, itu dia bisa runnya kayak biasanya cuma 1-3 second doang gitu. Jadi ini dia runnya setiap hari dia hilang minus 6 second gitu loh, tapi tetap masih kronometer gitu. Jadi bukannya kayak sampai kalau movement yang sangat-sangat kurang bagus ya guys ya, itu mungkin dia bisa hilang setengah menit 1 hari gitu loh. Nah itu yang kayak gitu ya. Nah terus itu jadi kita tadi udah ngomongin soal soal movementnya gitu ya, terus history-nya kita udah ngomong juga. Terus udah gitu ini jam dilengkapi dengan kedalaman 60 meter guys. Jadi ini 60 meter itu boleh gak diajak berenang? Boleh sih, sebenarnya bisa buat berenang gitu ya. Walaupun gue jujur ngomong, gue sih nggak akan nyemplung ke kolam renang dengan ini, karena menurut gue 60 meter itu nggak terlalu dalam ya. Biasanya gue nyaman untuk berenang itu sama jam kalau dia udah 100 meter. Tapi kalau 60 meter gue kurang ini. Tapi yang menarik guys, ini jam itu dilengkapi dengan screw down crown. Jadi ini crownnya ya, ini nih screw down. Jadi dia bisa bisa ditutup dengan kencang gitu, kayak ada sealnya gitu, screw down namanya. Nah biasanya ada ya jam-jam di luar sana ya, walaupun 100 meter gitu ya ke dalam water resistance ya gitu, tapi dia nggak ada screw down crown gitu. Nah itu lebih bikin gue lebih khawatir lagi untuk nyemplung ke dalam air, kalaupun dibilang water resistance 100 meter gitu, tapi nggak ada screw down crown. Nah ini menarik, dibilang water resistance cuma 60 meter, tapi ini ada screw down crown guys. Jadi menurut gue, kalau misal kalian punya ini jam, beli ini jam gitu ya, ini bisa dipakai kalau misal kalian nyemplung, didorong orang masuk ke dalam kolam renang gitu, gue rasa nggak akan kenapa-napa jamnya gitu, pasti bisa tahan air gitu, selama ini di seal gitu ya, ditutup dengan kencang ininya crownnya. Tapi menurut gue lebih baik jangan dicoba lah, lebih baik jangan ajak berenang gitu, karena ini bukan didesain buat berenang gitu, tapi dia bisa tahan air guys gitu. Gue secara pribadi gue nggak pernah berenang pakai ini gitu ya. Terus sudah gitu udah gitu apalagi ya, gue mau ngomong apa lagi, oh ya
Udah gitu guys, ini jam juga dilengkapi dengan, iron cage gitu. Jadi kayak Rolex Milgauss. Kalau kalian tahu Rolex Milgauss, itu kan dilengkapi dengan, kalau di Rolex dibilang Faraday cage gitu. Nah ini dilengkapi dengan, soft iron cage. Jadi, ini nih, case-nya ini guys, ini melindungi, movement-nya ini jam gitu ya, dari, magnet gitu. Jadi makanya kalau bagusnya lagi nih jam adalah, ini jam yang kalau misalnya kalian beli gitu ya, kalian nggak usah khawatir soal taruh di dekat komputer atau di dekat TV atau alat elektronik lainnya, karena ini udah dilengkapi dengan soft iron case. Jadi dia nggak akan kena magnet gitu loh, akhirnya jadi kacau nggak karu-karuan gitu loh. Dan begitu bagusnya lagi adalah, gue kenapa suka sama jam yang tahan magnet, karena gue suka misalnya ya sekarang sih memang nggak kepake ya, karena kita lagi hidup di dalam pandemik gitu, dimana nggak sering, travel gitu. Tapi waktu kita travel gitu ya, gue senang banget karena kan biasanya kan disuruh tuh masuk ke dalam mesin, dideteksi ini itu masuk ke mesin itu tuh konten magnetnya sangat kenceng guys. Jadi kalau kalian pakai ya jam ya yang nggak ada suatu resistance sama magnet gitu ya, itu akurasi bisa kacau tuh. Nah, gue demen sama jam yang tahan magnet. Jadi gue tahu kalau misal waktu gue masuk ke metal detector atau gimana gitu waktu travel gitu, nggak usah takut kayak begituan gitu, karena dia tahan magnet gitu. Jadi akurasinya nggak akan rusak sampai gimana gitu loh. Nah, ini jam dilengkapi dengan soft iron case, jadi dia udah lumayan tahan magnet. Gue nggak tahu sampai berapa tahan ya, itu nggak diberitahu sama IWC, tapi mereka kasih tahu ada iron cage di sininya gitu. Jadi, ini lumayan tahan lah sama magnet gitu guys. Nah jadi, ya begitu aja sih ya, soal, ini jam gitu guys ya. Nah mungkin gue bakal kasih tahu, gue summarize aja lah ya, gue ringkas apa sih yang gue suka dari ini jam gitu ya. Yang gue suka ya guys ya, ini jam ikonik banget. Kedua, yang gue suka lagi adalah ini sangat-sangat gampang untuk lihat waktu pakai ini gitu. Jadi walaupun nggak ada loom, ya nggak terlalu masalah gitu. Lalu tapi yang gue nggak suka dari ini jam guys, setelah gue pakai ya, itu adalah ini. Nih kalau kalian lihat ya, ini kristal yang dipakai sama IWC ya. Gue nggak tahu ini kristal apa yang mereka pakai ya. Tapi ini sebenarnya ini jam guys. Ini adalah, warnanya hitam guys. Jadi dialnya sebenarnya hitam. Nih seperti kalian bisa lihat nih hitam kan. Tapi dia kalau kena sedikit cahaya ya guys ya. Nih misalnya gue ini kayak begini kayak kelihatan hitam ya. Tapi kalau misalnya nih gue kayak gini dikit tuh, lihat gak guys? Jadi kayak ada biru-biru gitu guys. Nah itu yang gue nggak suka guys dari ini. Nah ini terjadi karena apa? Karena kristal yang IWC pakai ini mereka tuh ada coating. Nah gue nggak tahu coatingnya tuh kenapa gitu ya. Bukannya bukannya masalah, nggak masalah gitu. Maksudnya cuman gue tuh nggak suka gitu waktu kalau gue misalnya gue pakai jam warna hitam ya, gue pengennya kalau gue lihat dalam segala kondisi gitu ya, ya warnanya hitam gitu. Gue nggak seneng sama ini jam adalah kalau sedikit kena, cahaya, lihat tuh jadi kayak ada biru-biru gitu loh. Nah ini gue agak kurang sukanya di sini. Dan ini, ada hubungannya sama kristal yang dipakai nih sama IWC ini. Nah ini gue kurang suka sama kristal yang dipakai IWC di model ini ya. Nah terus udah gitu kalau kalian lihat ya, biasanya tuh dia tuh ini ada coating. Nah tapi ini coatingnya kurang bagus ya guys menurut gue. Nah kalian bisa lihat ya, ini gue sekarang lagi record video ya. Kalian bisa lihat nih, sedikit bayangan gue di belakang kan gitu, karena ini coatingnya kurang bagus. Nah gue pernah kan punya IWC Aqua Timer sebelum makan. Nah itu coatingnya bagus banget, gue sampai nggak bisa lihat muka gue sendiri, dan gue jujur sampai kayak nggak bisa lihat kaca di antara dial dan ini dan di antara dial dan kacanya gitu loh, saking begitu bagus jadi bening banget. Nah sedangkan ini kalian bisa lihat gue di belakang sana pegang kamera untuk, record video gini. Nah itu kurang bagus. Jadi coatingnya kurang bagus, terus udah gitu kristalnya ini gua nggak tahu dia pakai gimana, jadi kayak ada biru-biru gini, gua kurang demen gitu ya. Terus udah gitu yang nggak gua suka lagi adalah, ini laknya yang gue tadi udah ngomongin ya, agak sedikit panjang ya guys ya, dan udah gitu dia nggak nusuk ke bawah gitu. Jadinya, walaupun dialnya 40 meter 40 milimeter gitu ya, tapi, dia tuh jadi kayak kayak nggak melok, itu lingkar tangan gitu guys. Nah itu yang menurut gue kurang apik daripada ini jam gitu ya. Tapi, apa namanya, tapi di luar itu semua gitu, menurut gue ini jam bagus banget karena, ini satu ikonik banget. Terus udah gitu, sangat-sangat gampang untuk lihat waktu gitu ya. Terus udah gitu, proporsinya juga keren guys, karena ini cuman 11 milimeter gitu ketebalannya gitu ya, dan udah gitu size-nya juga nice banget 40 milimeter. Jadi proporsinya menurut gua itu bagus gitu. Jadi ini jam ya walaupun laknya agak sedikit
coba aja kalau misalnya laknya bisa lebih pendek, itu lebih bagus lagi. Tapi karena laknya panjang ya mau gimana, itu emang desainnya begitu dari AWC gitu. Tapi menurut gue secara proporsi masih bagus guys ini, karena ketebalannya cuma 11 mm, itu boleh dibilang lumayan tipis banget, lebih tipis dari Rolex. Udah gitu ini 40 mm dialnya, jadi nggak terlalu besar, manis banget jatuhnya di tangan gitu. Terus udah gitu desainnya juga ikonik banget. Kalau kalian misalnya mau cari jam ikonik guys, ini adalah salah satu konsiderasi nih guys. Kalau kalian punya Rolex Submariner, nah itu kan buat nyelam ke dalam laut kan. Terus udah gitu kalian punya Omega Speedmaster, itu buat di angkasa. Nah ini adalah salah satu jam yang mungkin kalian boleh tambah di koleksi kalian, karena ini merepresentasikan udara gitu. Ini pilot, jadi heritage pilotnya itu benar-benar kencang banget. Nah gitu. Dan kalau kalian mau punya satu jam dari IWC, mau punya satu aja gitu ya, nah ini boleh jadi salah satu konsiderasi gitu, karena dialnya bagus gitu ya, sangat ikonik dan ya memang keren guys. Nah nih kalian boleh lihat nih, tuh cakep banget deh, jadi bisa dilihat guys, sangat bagus gitu ya, keren banget. Cuman ya ini ada sedikit biru-biru yang tadi gue bilang gitu, tapi secara overall ya dialnya sangat-sangat bagus. Ya begitu aja kali guys ya, ini reviewnya udah agak lama gitu ya, gue nggak mau terlalu panjang. Pokoknya bagus lah overall, ini jam menurut gue lumayan bagus. Oke guys, begini aja review kali ini. Ini adalah review IWC Mark 18. Kalau kalian suka, kalian boleh beli. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Makasih udah nonton ya guys, sehat selalu, bye bye.